Hello, kembali lagi dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau cerita satu topik yaitu tentang startup is scam. Kenapa gua bilang scam? Atau ada yang something wrong lah dengan startup ini, termasuk bisnis gua ya. Gue ngerasa kayak something wrong aja gitu. Nah, gue mau ceritain di podcast episode ini ada banyak hal yang ada di pikiran gue dan terbukti udah terlihat. Jadi ya lo harus melihat dalam scope yang besar ya, nggak bisa cuma dari kecil doang, kayak cuma setahun 2 tahun enggak, tapi dalam waktu 10 tahun belakangan ini. Oke, buat yang pengen dengerin tentang startup, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, pertama nih, jadi gue itu kan sempat bikin bisnis. Namanya Mr. Ku Kebab ya. Kebab itu udah berjalan sekitar 11 tahun ya. Itu kayak ya bisa dibilang startup juga ya. Terus lama-kelamaan gue ngerasa itu bukan good business karena skopnya kecil gitu, duitnya juga kecil. Ada untung tapi nggak banyak, jadi nggak bisa menghidupi lah, kurang gede gitu. Jadi gue ngerasa aduh ini scam lah, udah kita tutup aja. Oke, berikutnya ada yang namanya marketplace terbesar di Indonesia. Coba kalau kalian perhatiin ya, dari awal tuh dia kecil kan. Dari awal dia kecil banget, cuma dari 10 tahun yang lalu paling seller awalnya juga dikit. Gue juga termasuk salah satu seller awal ya. Karena gue udah 8 tahun lah berjualan di sana. Terus lama-kelamaan dia bisa merger sama Jadi kan dari Tokopedia dia merger sama Gojek jadi Goto. Terus dia merger sama GoPay ada juga. Sampai kalau kalian perhatiin sekarang dia dibeli sama TikTok. Bayangin. Jadi dulu kan dia bilang gue mau jualan produk lokal ya, tapi ujung-ujungnya yang beli TikTok itu kalau nggak salah dari China. Jadi ya udah sahamnya sebanyak itu dimiliki oleh China. Nah, kenapa bisa gitu? Mungkin gue merasa ada big picture di balik itu ya. Jadi mungkin dulu apa dia udah ngerti ya, misalnya dia mau bikin A, nanti 10 tahun lagi gue mau jual gitu. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak ya. Atau ada teman gue yang kemarin dia kerja di sebuah perusahaan pinjol legal. Perusahaan ini juga udah sempat bikin dapat dana berapa, terus dia kolaps, terus dia akhirnya dia punya suntikan dana lagi, dibeli sama dia yang lain. Ya gitu terus sampai nggak tahu kapan, sampai meledak gitu, sampai dia udah nggak bisa memenuhi kehidupan dia, ya udah mati startupnya. Itu kali ya menurut gue ya. Contohnya ada yang mati apa ya kemarin tuh, kayak Elevania gitu, dia udah mati karena menurut gue prosesnya, habitnya itu belum semenarik itu. Nggak tahu sih, itu menurut gue ya. Bisa jadi mereka tuh bikin bisnis yang nggak untung. Kayak gue nih, misalnya gue bikin kebab itu ya, nggak untung. Lu mau gedein segede apapun nggak untung juga. Makanya ketika lu sekarang jalan-jalan, lu jarang kan lihat kebab Baba Raffi lagi. Kalau gue sih jarang ya, dulu kan tersebar di mana-mana kebab Baba Raffi. Karena ya satu titik untung gope ya, sedih kan, jadi capek doang kerjanya. Makanya dia cari bisnis lain, ada grup-grup kuliner lain gitu. Ya, just bisnis apa dong yang untung? Ya bisnis raksasa seperti misalnya tambang atau hasil bumi, atau ada real estate, ada retail besar yang kayak Indomaret, Alfamart. Itu
untung, harusnya tuh untung. Terus yang kecil-kecil, nah gue punya pemikiran gini, bisa jadi bisnis kecil ya udah kecil aja gitu, gak usah sampai gede banget. Karena ada satu titik tuh jenuh ya. Jadi lu mau gedein segede-gede apapun gitu, contoh nih bisnis gue nih jualan teh gitu, lu mau kasih marketing, kasih director marketing, kasih director finance, director apalagi operasional gitu, ujung-ujungnya nggak bisa bayar mereka karena ternyata bisnisnya nggak segede itu. Mereka mau push mati-matian, promosi gencar-gencaran, buang duit kan, tapi ternyata nggak segede itu bisnisnya, udah segini-segini aja. Ya udah, nggak apa-apa, it's okay kalau bisnis itu tetap kecil. Dulu tuh ada temen gue ya, temen gereja, dia tuh buka bisnis percetakan nih. Ceritanya dia udah punya core bisnis percetakan obat gitu, pabrik obat. Kan lumayan kan, bikin obat kan masih steril dan lain-lain. Dia udah punya kayak jalur bisnisnya udah bagus tuh. Terus dia buka percetakan kertas. Nah, dengan asumsi percetakan kertas itu akan sebagus itu. Jadi dia bikin tuh, cetak. Nah, ada satu titik di mana kalau lu nyetak di dia itu nggak bisa jumlahnya dikit. Karena ketika lu jumlahnya dikit itu nggak bakal balik modal. Dianya menurut dia gitu ya. Jadi mesti ada minimum order tuh segini. Kalau lu cuma nyetak dikit, lu mau kasih harga berapapun ke customer itu bakal rugi di dia, karena jalanin mesinnya aja udah mahal. Mesinnya tuh 8 warna sekaligus. Lu bayangin tuh, mesin cetak satu warna aja 1 miliar lebih kan. Ini 8 warna 100 juta, ini 8 warna bisa 1 miliar lebih. Yang sekali nyetak langsung jalan, langsung jadi tuh semua 88 warna ya. Dan akhirnya gulung tikar, dijual semua mesinnya dan tinggal maklon kayak, kalau gue mau nyetak dulu, oke bisa, gue cetakin aja mau berapapun bisa, karena dia tinggal cari vendor yang bisa. Misalnya kayak, gue mau vendor yang bisa 10.000 ada, gue mau vendor yang cuma nyetak 1.000 ada, yang murah di daerah Kepu itu murah-murah. Ya dia beli kertas sendiri, nyetak sendiri, ya gampang lah, ada orang operasional. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bisnis tuh nggak terlalu besar, ya udah stay small aja, bikin lagi yang banyak biar jadi besar gitu. Oke lah, itu aja yang mau gue ceritain tentang startup. Kalau emang mau stay small ya keep small. Bikin bisnis rumahan aja, kayak jual bakmi itu bisa kaya, bisa. Tapi kalau bakminya ketika udah nyampe di 100 cabang, belum tentu. Bisa jadi nanti malah jadi bisa jadi nanti malah penipuan atau namanya dibajak. Banyak lah resikonya ketika lo menjadi besar. Oke, thank you so much for listening our podcast. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys, see ya.